sehat selalu. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, juga masih merasakan nikmat ya, gitu. Nikmat-nikmat yang kita rasakan, bisa belajar, bisa pakai seragam gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan hari ini mungkin singkat saja karena Ibu akan mereview saja ya, mereview yang sudah kita pelajari, terutama terkait konfigurasi elektron. Karena ada beberapa anak yang belum paham terkait konfigurasi elektron. Ada yang kemarin konfigurasi elektronnya itu konfigurasi elektron mekanika kuantum, tapi nulisnya Bohr gitu ya. Nah, kalau kayak gitu kan Ibu jadi bingung ya mau ngasih nilai berapa gitu kan, kalau misalnya ada yang salah. Ya, karena minggu depan kita sudah masuk ke penilaian tengah semester atau UTS ya, jadi Ibu cuma hanya review aja hari ini sama membahas sedikit. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya apakah di pelajaran lain sudah pernah presentasi, misalnya melalui Zoom atau melalui Google Meet dengan memaparkan PPT gitu, PowerPoint? Sudah Seni budaya. sekali. Berapa tuh? Seni rupa. Seni rupa, seni budaya. Seni rupa sama Pak Lukman. Oke. Oke, berarti sudah ada pengalaman ya kalau seperti itu. Baik, nanti karena di akhir Ibu ingin memberikan tugas gitu ya. Jadi hari ini tidak ada kuis. Jadi hari ini adalah hari keberuntungan untuk kalian ya, karena kita tidak ada kuis. Ah, Dea jadi on cam Dea. Oke, baik. Yang bisa on cam ditunggu ya on camnya. Ini ya, oh siapa nih? Jangan sampai nanti Ibu kelewat lagi nih. Ada yang rusuh-rusuh. Yang oh siapa nih? Coba. Wahyu. Oh, Wahyu. Ya udah ganti dulu namanya Wahyu. Oke, Ibu izin share screen ya. Untuk jika kalian ada yang belum mengetahui atau belum paham terkait materi, boleh ditanyakan pada hari ini gitu ya, agar Ibu bisa tahu, terus nanti nilai PTS kalian nggak usah capek-capek remedial lagi gitu ya, karena kalau remedial bukan makan waktu buat saya aja, tapi pasti capek buat kalian juga. Jadinya kita sama-sama belajar. PTS-nya minggu depan, Bu. Iya, memang belum dikasih tahu ya. Belum ada kedengaran isu kemarin sih. Katanya tanggal 13. Tanggal 13 sudah mulai PTS gitu. Belum ada ini, apa kabar-kabar lagi. Mungkin gurunya lagi pada sibuk kali ya pergantian sekolah ya. Cuma dikasih tahu mempersiapkan PTS gitu doang sih, Bu. Oh iya, ya udah. Jadi siap-siap aja ya. Mungkin juga baru hari Senin, mungkin baru dikasih tahu. Kayak saya juga nggak tahu nih PTS-nya serentak apa sesuai dengan jam pelajaran gitu ya. Jadinya nanti diikutin aja. Oke, ini sudah terlihat ya share screen-nya. Kita hari ini akan belajar terkait konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Kemarin kita sudah belajar konfigurasi elektron apa saja tuh yang udah kita pelajari. Nah, konfigurasi elektron, apa yang sudah kita pelajari? Udah berapa kali pertemuan ya konfigurasi elektron? Sudah 2 kali pertemuan. Apa saja yang kita pelajari tentang konfigurasi elektron? Ada yang bisa jawab? Apa saja atau gimana nih, Bu? Apa tentang konfigurasi elektron yang tahu? Ya, apa aja nih konfigurasi elektron yang sudah kalian pelajari selama ini? Konfigurasi elektron Bohr dan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Oke, nada good. Coba ya, kemarin itu sudah ada beberapa. Coba Gisel. Ibu mau dengar suaranya.
Gisel, Iya, untuk konfigurasi elektron, tadi katanya ada Bohr sama mekanika kuantum. Nah, ada yang mau dijelasin nggak sama Gisel? Apa aja terkait Bohr atau mekanika kuantum, terserah deh yang Gisel ketahui tentang konfigurasi. Salah satunya atau boleh dua-duanya? Kenapa Bu? Terakhirnya nggak kedengeran? Oh, nggak kedengeran. Jadi tentang apa aja yang bisa pahami tentang konfigurasi elektron? Benar, ada motor lewat Bu. Benar. Oke. Ya, jadi apa yang bisa pahami terkait konfigurasi elektron, boleh konfigurasi elektron Bohr ataupun mekanika kuantum. Terserah Gisel apa yang bisa pahami. Kalau misalnya bisa paham dua-duanya, boleh dijelaskan dua-duanya. Kalau konfigurasi elektron Bohr itu, setiap elektron terdiri atas inti atom yang dikelilingi oleh beberapa kulit atom. Ya kan ya? Ya, Terus sama satu lagi mekanika kuantum. Bentar saya lupa. Eh, hmm, Kalau konfigurasi mekanika kuantum itu, ya, yang berdasarkan kulit atom itu yang kayak turunan gitu. turunan. Yang Jangan turun-turun nanti. saya bingung ngejelasin. Ya, oke, nggak apa-apa, Gisel. Oke, terima kasih ya Gisel atas jawabannya. Ya, tadi yang atom Bohr betul ya terkait dengan kulit. Nah, kalau yang mekanika kuantum terkait subkulitnya. Gitu. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Tadi sudah perempuan. Coba Ibu menunjuk nih yang laki-lakinya. Chandra. Ayo, ada Chandra. Chandra Mufli. Satu, dua, tiga. Hadir, Bu. Ayo Chandra. Apa yang Chandra ketahui tentang mekanika kuantum? Mekanika kuantum. Coba Chandra on cam bisa nggak? Ibu pengen lihat mukanya. Bentar, Bu. Oh, lagi di mana tuh? Bentar, Bu. Jangan lama-lama. Mekanika kuantum kan, Bu? Ya, betul, Chandra. Cabang dasar fisika yang digunakan untuk menjelaskan sistem atom. Ya. Jadi itu fisika apa kimia tuh, mekanika kuantum? Fisika, Bu. Sekarang lagi belajar apa? Oh iya, kimia. Oke, nggak apa-apa. Pasti kamu mencari di itu ya, Chandra. Di Google ya, nggak apa-apa. Oke, Belum ada. Terima kasih Chandra. Oke, dipelajari lagi terkait Ya, Bu. pengertian mekanika kuantum ya. Jadi mekanika kuantum itu memang ilmu fisika, tapi kan kimia itu belajar terkait atom. Makanya kalau kalian ingat pas ulangan pertama itu ya, kenapa sih kimia dibilang ilmu segalanya? Karena kimia mencakup segalanya, mencakup mencakup fisika, maaf ya, biologi ada di sana, gitu, terus mencakup matematika sudah pasti gitu. Jadi kalau dibilang, oh itu ilmu fisika, misalnya ada yang kayak tadi yang Chandra bilang, ya memang fisika karena ilmu fisika itu mempelajari tentang partikel juga gitu. Tapi yang lebih luas lagi juga kimia juga belajar ya. Jadi ilmu sains itu saling berkaitan. Coba sekali lagi laki-laki. Gunawan. Ayo Gunawan, ada Gunawan. Ayo, Bu. Ayo Gunawan. Apa yang Gunawan ketahui tentang mekanika kuantum? Mekanika kuantum. Mekanika kuantum. Cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom. Sama tadi kayak si Chandra. Ini aja deh coba.
apa yang Gunawan ketahui terkait tentang bilangan kuantum utama? Seperti apa sih Bentar, Bu. bilangan kuantum utama? Menunjukkan posisi elektron dalam kulit elektron, jarak rata-rata awan elektron dari inti, dan Ya, menyatakan tingkat energi. ya betul. Oke, terima kasih Gunawan. Oke, itu ya. Ya, Bu. Kita lanjut. Kita ada bahasan baru selain konfigurasi elektron itu adalah sistem periodik unsur. Oke. Ini ada tujuan pembelajarannya ya. Kenapa sih kita harus belajar ini gitu dan seperti apa arah pembelajarannya? Tuh ya, ini sama seperti kompetensi dasar di bab sebelumnya. Oke, sekarang mari kita review terkait konfigurasi elektron. Nah, hari ini juga Ibu mau bagi-bagi poin ya. Karena kemarin alhamdulillah sudah beberapa anak yang aktif. Walaupun ini cuma nggak sampai 30 ya yang join. Cuma, oh ini sudah bertambah-bertambah. Ibu harap makin banyak, apalagi yang nilai-nilai tugasnya kurang, yang nilai yang belum remedial juga, boleh menjawab ini ya, menjawab terkait bagaimana konfigurasi elektron bor. Jadi ini adalah elektron bor yang pertama kali. Jadi kalau siap sama pembelajaran sama Ibu, kalau yang ngomong, kalau yang menjawab, tenang aja. Kalian sudah mendapatkan tabungan ya, tabungan nilai. Jadi tabungan itu bukan hanya uang, tapi nilai juga. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi elektron bor. Ini yang pertama, 5B. B itu adalah boron. Ada yang tahu bagaimana bentuk tentang konfigurasi elektron bor? Coba, Ibu mau coba ini deh. Askia. Askia, ada Askia? Askia. Kalau nggak ada Askia, Ibu lanjut ke Galeh. Ada Galeh? Nggak ada juga Galeh. Cena, Cena. Cen? Bagaimana Iya, Bu. konfigurasi elektron bornya nih untuk 5 boron? Yang Bentar, Bu. atomnya 5. Bagaimana bentuknya? Ini pasti ada KLNN ya, ini bentuknya. Bentar, Bu. Untuk 5 boron. B ini adalah boron ya. Bagaimana, Cena? Coba Ibu mau. Ini yang ke-1, boron, Cena. Coba Cena kerjakan. Terus yang kedua itu, yang 20 Ca itu coba Ibu mau Sinta Amelia. Coba ya, Sinta Amelia. Cena kalau sudah bisa jawab nomor 1, silakan. Sinta Amelia untuk 20 kalsium ya, ini Ca itu kalsium. Iya, Bu. Silakan kalau sudah bisa jawab. Ada yang mau jawab nomor 3? Tanpa Ibu tunjuk, ada yang mau jawab nomor 3? Coba nomor 3. Ayolah. Coba ya, ini tadi Cena, udah dapet Cena 5 boron Cena. Sinta Amelia, 20 Ca, kalsium. Nanti Sama dulu, Bu. Kenapa? Nanti dulu lagi. Oke. Ayla, udah dapet Ayla 30 Zn.
Belum, Bu. Oke, coba. Eh, Nabila Laila. Nabila Laila. Ada orangnya Nabila Laila? Saya, Bu. Oke, Nabila Laila coba. Yang 47 AG. Iya, Bu, sebentar. Oke. Mana nih? Nggak ada yang bisa langsung jawab nih. Coba ayo Cena. Udah Cena. 5 boron ini mudah nih. Cuma 5 nomor atomnya. Gimana Cena? 221 bukan, Bu? Oke, 2, 2, 1. Oke, good. Katanya 221 menurut Cena. Nah, L ini maksimalnya berapa? Ada yang tahu? Nilai L ini maksimalnya berapa? 8. 8. Oke. Jadi jawaban Cena kurang tepat ya. Jadi adalah 2 di sini 3 karena maksimalnya adalah 8 gitu ya. Oke. Selagi dia Bu maksimalnya 2 kan maksimal elektron itu agar stabil adalah 8 gitu. Jadi kalau kulit luarnya itu masih kurang dari 8 langsung aja dipenuhi gitu ya. Jadi 3. Oke. Ini sudah 5 nih angkanya. Terima kasih Cena. Cinta Amelia. Cinta Amelia. 28. Iya. 28. 8. 82. 82. Oke, good. Terima kasih, Sinta. Ya, Ini Bu. benar ya, 8. Ibu kenapa ini kan 10, biar jadi ini 10, Bu, misalnya. Kenapa atasnya tidak 10, Bu? Karena kan M itu batas maksimalnya adalah 18, misalnya ya kan, 18. Karena biar dia stabil gitu ya, karena 18 itu bentuknya tidak stabil. Mencapai stabil adalah ketika dia 8. Jadi ketika 8 lebih, ya 8 lebih itu bisa dipecah. Oke, good Cinta Amelia. Sekarang tadi 30 ZN siapa ya? Oh, Ayla. Ayla. Bu, saya mau jawab 47 lagi, boleh nggak, Bu? Iya, boleh. Siapa itu? Fitria, Bu. Oke, boleh Fitria, silakan. 2, 8, 18, 18, 1. Aduh, sebentar, jangan nge-rap. 2, 8, 18. Berapa lagi? 18, Berapa? 18, Ya, 18, 18 lagi. 1. 1. Benar Oke. nggak, Bu? Bentar ya, coba Ibu hitung. Ini 10. Ini tambah ini 28. 28 ditambah 18, 6, 46. Iya, betul ya. Oke, good. Oke, tinggal Ayla. Ayla. Ada ya. Tadi ada Cena, terus ada Sinta, Melia, ada Fitri. Saya boleh jawab lagi nggak, Bu? Dulu 30. Fitri ya, ini Ayla dulu. Ayla udah ketemu belum Ayla? Mana dia orang yang hilang ya? Ayla? Oke, nggak ada nih Ayla. Bentar ya, Fitri ya. Coba Ibu mau manggil yang lain dulu. Coba Pipit. Bu, Nah, saya boleh ya. boleh minggir. Baru Ibu mau manggil. Oke, Pipit coba. 2, Oke, 2, 8, 8. tadi dulu, Bu. 2, 18 Ya. sama 2. 10, 28, 28. Iya, betul. Iya, betul ya. Oke, terima kasih Pipit. Sama-sama, Bu. Oke, apakah sampai di sini pertanyaan Ibu? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Ibu mau menanyakan lagi, ini silakan yang mau jawab ya. Coba ini tadi kan ada boron 23
kalsium 2882. Oke, yang belum ngerti, yang belum paham silakan tanya ya sebelum kalian masuk ke PTS gitu. Nanti PTS asal-asal pencet terus salah ya, karena ini akan dibawa terus sampai kalian nanti SMA, sampai kalian nanti ujian nasional ya, walaupun nanti mungkin nggak ada ujian nasional diganti dengan assessment, tapi ini pasti ada. Masuk kuliah juga mau UTBK misalnya, mau SBM ini pasti ada gitu ya. Coba sekarang ya Ibu tanya, ini kan sudah termasuk konfigurasi elektron bor. Sekarang yang Ibu tanya adalah elektron valensinya. Elektron valensi itu EF besar ya. Elektron valensi. Ada yang bisa menjawab elektron valensi dari 5 boron itu berapa elektron valensinya? 3, Bu. Iya, siapa itu yang jawab? Oke, Dani, Bu. Oke, terima kasih Dani. Betul ya, 3. Elektron valensi itu apa sih, Dani? Elektron yang terluar, elektron di kulit atom terluar. Ya, oke, good. Terima kasih, Dani. Oke, tadi kata Dani, elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Yang kulit terluar ini adalah yang di luar sini, di L2 dan 3. Berarti yang terluar elektron valensinya adalah 3. Tuh ya. Oke, coba. Kalau 20 Ca berarti berapa? Coba, Fatima. 2, Bu. 2, Bu. Oke, Dea. Tadi siapa tuh? Ada yang jawab 2 orang. Oke, good. Terima kasih. 2. Untuk Zn berapa elektron valensinya? 2. Oke, 2. Good. Dan yang 47Ag elektron valensinya adalah? 1. Oke, 1. 1, Bu. Jadi adalah urutan elektron valensi ya. Ya, berarti sudah beberapa yang paham terkait elektron valensinya gitu ya. Ada 3, 2, 2, dan 1. Ini adalah bentuk dari konfigurasi elektron bor ya, elektron bor. Jadi dia masih mudah. Hanya diingat bagaimana tingkatan energinya. Fullnya berapa ini diisinya? Oh, fullnya 8, kulit ketiga 18 gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, konfigurasi elektron bor. Seperti itu. Oke, good. Terima kasih atas jawabannya ya. Sebentar. Oke. Sekarang kita beralih kepada bagaimana konfigurasi elektron dalam mekanika kuantum. Untuk 9F itu adalah fluorin, 17Cl adalah klorin, dan 29Cu. Ya, itu bagaimana sih konfigurasi elektron mekanika kuantumnya? Kalau tadi hanya disebutin angkanya saja ya, 2, 3 misalnya. Terus 2, 8, 18. Nah, kalau konfigurasi elektron mekanika kuantum, sekarang Ibu mau tanya, coba Fatima. Untuk 9 bagaimana Fatima? Ya. Kan kemarin saya nggak ikut Zoom ya, jadi saya ada kurang ngerti. Oke. Mungkin Ibu bisa jelasin ulang lagi gitu. Iya, siap. Nanti Ibu jelaskan ulang. Jangan lupa ditonton video YouTube-nya ya. Soalnya kita kan berpacu dengan materinya nih. Kalau Ibu jelasin biar kalian paham satu-satu, nanti kasihan yang udah paham. Jadi, nanti Ibu jelaskan setelah ini. Coba Ibu mau tanya. Suhaila bisa open mic. Bagaimana konfigurasi elektron mekanikal kuantum untuk 9F? Nomor atomnya adalah 9. Gimana, Suhaila? Ya, gimana, Suhaila? Mekanika kuantum untuk 9F. 1S pangkat 2. Oke, 1S pangkat 2. 2S pangkat 2. Oke, sebentar. 2S pangkat 2. 2P pangkat 5. 2P pangkat 5. Oke, good job. Terima kasih, Suhaila. Ya, benar ya? Iya. Nah, ini merupakan konfigurasi mekanika kuantum. Atau kita nggak usah bilang konfigurasi elektron ya. Langsung aja bentuk mekanika kuantumnya. Gitu.
ini adalah konfigurasi elektronnya. Jadi kemarin itu ada yang nugas dibilang konfigurasi elektronnya seperti ini, diagram orbitalnya juga seperti ini gitu. Nah, Ibu bingung tuh dapat referensi dari mana tuh. Pasti ada lah ya, pasti melihat temannya gitu. Ibu nggak masalah, tapi coba di cross check kembali gitu, dilihat kembali, kan PPT-nya juga udah Ibu share, apakah benar yang disebut dengan diagram orbital ini seperti ini. Yang ini merupakan konfigurasi elektron ya, bukan diagram orbital. Nanti kita belajar terkait diagram orbital lagi. Oke, ini merupakan konfigurasi elektron mekanika kuantum yang tadi sudah disebutkan sama Suhaila, dan ini adalah benar. Bagaimana menghitungnya? Kalau tadi bor itu kita hitung, misalnya ada 5 boron berarti 2 dan 3. Jadi ada 5 ya, sesuai dengan nomor atomnya. Nah, ini ada 9F. Dilihatnya dari mana? Dari elektronnya. Elektronnya itu yang merupakan di pangkatnya ini. 2, 2, 5. Berarti 2 tambah 2 tambah 5 adalah 9. Gitu ya. Nah, untuk kenapa S-nya ini 2? Ini sudah ada ketentuannya. Kemarin kita bahas ya di mekanika kuantum. Untuk S, kulitnya pasti ada elektronnya maksimalnya 2. Kalau P maksimalnya ada 6. Kenapa Bu di sini bukan 6 tapi 5? Kan kita mau menuju nomor atomnya 9. Itu ya. Jadi biar 9 dia ada di sini terakhir 5. Sekarang Ibu mau tanya, elektron valensi untuk menemukan mekanika kuantum itu kita membutuhkan elektron valensi. Di mana elektron valensinya ini? Bu, Ya. itu ada batasan angkanya nggak, kayak batas mentoknya gitu, kayak 15, 25, apa harus 3 angka? 3 angka maksudnya 3 angka gimana tuh? Maksudnya harus 15, 25 kan. Ini kan ada 3 nih, 15, 25, 2. Apa harus 3 apa? Oh, Nanti kalau ada ini soal lain. 1, 2 ini. Ini 1 ini merupakan kulit ya. Kalau tadi si bor itu kan bilangnya kulit aja. Kalau sekarang ada subkulit. Nah, untuk mencapai subkulit kan kita harus belajar juga kan kulitnya gitu. Maka 1 ini merupakan kulit ya. Ini bukan 15 ya, ini S. Ini S, ini P. Jadi ini adalah 1S2, 2S2, 2P5. S itu merupakan bilangan apa kemarin? Bilangan azimut ya, masuk ya ke bilangan azimut. P juga bilangan azimut gitu. Jadi di mekanika kuantum ini ada 4 bagian ya. Ada bilangan kuantum utama, ada azimut, ada magnetik, dan juga ada spin gitu ya. Oke. Nanti Fatima pelajari lagi terkait PPT yang sudah Ibu berikan ya. Nanti kalau misalnya tidak ada pertanyaan, boleh ditanyakan di luar jam pelajaran. Oke. Bagaimana ini ada yang bisa menjawab berapa elektron valensi dari 9 fluorin? 2. Itu yang jawab tuh. Cena. Oke. Berapa Cena elektron valensinya? 2. 2 aja. P5 bukan, Bu? Berapa Fitria? 2P5. Oke. Betul ya tuh, jadi saling melengkapi. Cena bilang 2 katanya. Fitria bilang 2P5. Iya, yang betul, yang tepat adalah 2P5 ya. Karena ini adalah satu kesatuan. Kalau tadi yang Cena bilang 2 aja, itu nanti seperti konfigurasi bilangan punyanya si ini ya, punyanya si bor ya gitu. Punyanya si bor. Padahal elektron valensinya adalah 2P5. Sekarang mari kita lihat lagi. Apakah elektron valensinya 2P5? Iya betul. Tapi kita lihat mekanika kuantum utamanya berapa di sini? Bilangan mekanika kuantum utamanya, nilai N-nya berapa? 2. Oke, 2. 2. Betul ya, 2. Sekarang 2. 2 itu ada 2S2 dan 2P5 ya. Ini kan ya. Jangan warna merah deh, sebentar. Warna hijau. Oke, kita punya 2S2 dan 2P5 kan di sini. Nah, ketika dia punya kulit yang sama, kulitnya itu kan yang utama ya, yang 2 nih, angka 2 di sini. Maka ini merupakan elektron valensinya. Elektron valensinya diambil di kedua ini karena dia berada di kulit yang sama, di kulit 2 gitu ya. Berarti elektron valensinya dia ada 2S2 dan 2P5.
Nah, tapi kita sekarang mau menentukan bilangan kuantumnya saja. Kalau mau menentukan bilangan kuantum saja, maka diambillah 2P5 itu ya. Jadi elektron valensinya 2s2 dan 2p5, tapi untuk mengambil konfigurasi elektronnya dalam mekanika kuantum adalah 2p5. Oke, sekarang kita masuk ke masih di 9 fluorin. Setelah itu ada bilangan mekanika kuantum utama atau N. Nah, N itu berapa? Ada yang bisa menjawab? 2. Oke. 2, Bu. Oke, 2. Habis nilai N, apalagi yang perlu kita tentukan? Kuantum azimut L. Oke, kuantum azimut. L-nya berapa, Fitria? 1. Oke, 1. Kenapa 1? Karena lambangnya P. Oke, karena lambangnya P, L-nya sama dengan P, maka dia 1. Kenapa angkanya 1 gitu ya? Nah, memang itu udah ketentuannya seperti itu, bisa dilihat di pembelajaran kemarin ya. P-nya 1 karena dia kenapa P-nya bisa 1 gitu. Habis menentukan nilai azimut, menentukan Bentuk orbital. bentuk orbitalnya namanya? Orbital 2P. Oke, ini namanya bentuk diagram orbital. Ya, ini adalah merupakan diagram orbital. Berarti ada berapa kamar di diagram orbital P? 3. Oke, good. Ada 3. Oke, ada 3. Ini dimulai ya dari -1, 0, dan plus 1 ya. Oke, berapa? Berapa elektron yang perlu kita isi di kamar ini? 5. 5. Jadi 1, 2, 3. Kita full dulu ya. Full dulu, habis itu baru balik lagi 3, 4, 5. Oke, ini namanya diagram orbital. Ya, diingat ini namanya diagram orbital. Jadi yang dibilang diagram orbital itu bukan konfigurasi elektron. Kemarin tuh banyak sekali yang salah. Ibu lihat nulis diagram orbital, ditulis lagi konfigurasi elektronnya. Nah, Ibu bingung tuh dapat dari mana, kok bisa diagram orbital sama dengan konfigurasi elektron ya. Diagram orbital bentuknya seperti ini. Oke, setelah menentukan diagram orbital, apa yang perlu kita cari lagi? Bilangan kuantum spin. Langsung ke spin. Bilangan kuantum dulu. Iya, ke magnetik dulu, M. Berapa nilai M-nya? 1. 0. 0. Satu nih. 0, Bu. Ya, 0, betul ya. 0. Karena dia berhentinya di 0 kan ya tadi ya? Kan untuk mencapai 5, dia berhentinya di bawah sini dan 0. Di angka 0. Berarti M-nya sama dengan 0. Sekarang kita menentukan habis nilai M, nilai apa lagi? Spin. Oke, spin itu S. Nilainya positif atau negatif? Negatif. Ya, Negatif. negatif setengah, betul. Oke, good ya. Dia menujunya ke bawah. Kalau ke bawah berarti dia min setengah gitu ya. Kalau dia ke atas bentuknya positif. Gitu. Jadi dilihat nih, oh berhentinya untuk mencapai 5 ini berhentinya di 0 dan mengarahnya ke bawah. Berarti magnetiknya 0, spinnya adalah min setengah. Oke, ini merupakan bentuk mekanika kuantum ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal di PTS, ada soal tentukan bilangan mekanika kuantum dari 9 fluorin misalnya ya. Dibentuk dulu nih konfigurasi elektronnya. Terus ditentuin elektron valensinya berapa, baru bisa kalian pecah. Itu ya. Atau misalnya dari sini juga bisa ditentukan bilangan mekanika kuantumnya, tentukan konfigurasi elektronnya. Nah, kalau misalnya hanya bilangan kuantumnya saja yang diketahui, misalnya N-nya sama dengan 2, kalian tulis berarti bertambah 2. Terus L-nya sama dengan 1, berarti dia P. Itu ya. Terus biasanya kalau di soal itu tidak ada diagram orbital, langsung M-nya 0. Nah, M-nya 0 dia bisa plus 1, berarti kalau M-nya 0 bisa 2, bisa 5 gitu ya. Kalau misalnya dia ke atas semua. Kita lihat
S-nya itu min setengah gitu, atau misalnya plus setengah. Kalau misalnya dia plus setengah, berarti kalau dia berhenti di 0, dia cuma ada 2 kan, misalnya gini, diagram orbitalnya. Ada 1, 2. Dia berhentinya di 0, nilainya plus setengah, misalnya S-nya. Berarti dia, kalau positif, berarti dia cuma 2. Oh, dia ke bawah, berarti ada ini seperti ini ya, ada 5. Gitu. Jadi, bisa menentukan berapa sih konfigurasi elektron valensi terakhirnya dengan bilangan kuantumnya saja seperti ini. Yang penting kalian paham ya, N itu bilangan kuantum utama, L itu azimut, azimutnya itu bisa apa aja kemarin nilai azimut itu, nilai L subkulitnya ada apa aja? Ada S, terus ada P, terus Dan D dan F. iya, S, P, D dan dan F. Ya, betul ya. SPDF gitu. Jadinya ini SPDF ini merupakan bilangan azimut. Nah, untuk S itu 0, dimulai aja berarti 0, 1, 2, 3 gitu ya, dimulainya dari 0. Ingat pohon bensin dimulainya dari 0. Tuh, jadi 0, 1, 2, dan 3. Oh, untuk nilai magnetik dimulainya dari minus, dari angka minus. Berarti kalau 0 kan nggak ada minus. Berarti untuk S ya bilangan orbitalnya cuma 1 kalau S. Dia 0 di sini. Oh, ada P. P-nya harus dari minus 1. Nah, minus 1 jangan lompat. Habis minus 1 plus 1. Ingat garis bilangan. Minus 1 ada 0 dan plus 1. Itu ya. Oke. Sekarang coba berlatih lagi untuk, ini tadi udah ya, benar semuanya. Sekarang 17 Cl. Cl itu adalah klorin. Bagaimana menentukan 17 Cl konfigurasi elektronnya? Coba Ibu mau tanya Wahyu. Bentar ya. Ibu mau tanya Wahyu, coba. Berapa, Bu? Bagaimana konfigurasi elektron mekanika kuantum untuk 17 Cl? Mana Wahyu? Bentuknya seperti apa? Sebentar, Bu, sebentar. Oke. Kemarin nggak masuk kan? Terus Ini, Bu. berapa? 1 S2, Ya, 1 S2. terus 2 S2, 2 P6, Iya. 3 S2, 3 S2. 3 P5. Oke, terima kasih Wahyu. Sama-sama. Apakah ini sudah benar angkanya 17? Kita lihat dari atasnya ini ya, elektronnya nih. 2 tambah 2 tambah 6 sampai batas ini adalah 10. 3S2 12, 3P ada 5. Berarti tambah 5 adalah 17. Kenapa P-nya tidak 6? Karena kita hanya ingin mencapai angka 17. Maka sampai di sinilah konfigurasi elektronnya ya, berdasarkan Aufbau. Ya, ini berdasarkan Aufbau. Oke, sekarang berapa konfigurasi elektron dari dari konfigurasi ini? Elektron valensinya berapa? 3 P5. Ya, oke, 3P5. Sebenarnya 3S2 juga masuk ya, tapi kita hanya ingin menentukan, maka 3P5. Oke, 3P5. Karena dia sama-sama di kulit 3 kan di sini. Kita mengambil salah satu aja. Sekarang kita mau menentukan tadi bilangan kuantum utama, N disingkatnya ya. N-nya berapa? 3. Oke, 3. L-nya? 1. L-nya ya 1, karena dia P ya. Dia P, ini ditulis P sama dengan 1. Sekarang NL, terus dibikin diagram orbitalnya lagi. Tadi P itu kamarnya ada 3. Dia menuju 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 0, dan plus 1. Sekarang habis NL, nilai magnetiknya berapa?
Nol. Terus nilai S-nya? -1/2. Minus setengah. Nah, oke. Apakah sama seperti kayak tadi? Tentu beda bilangan kuantum utamanya ya. Kalau tadi batasnya sampai di 2 gitu, sekarang batasnya di 3 bilangan kuantumnya. Jadi dia pasti berbeda. Di ada 3, N-nya 3, walaupun P-nya sama 1, M-nya sama 0, S-nya sama dengan setengah, tapi bilangan kuantum utamanya adalah 3. Ya, ini jadi konfigurasi elektron mekanika kuantum untuk 17. Ini adalah bilangan kuantumnya nih, NLMS. Oke, good. Sekarang berarti ini sudah. Sekarang ke 29. 29 CU. Coba Ibu mau Julia Rahma. Ada orangnya Julia Rahma? Ada, Bu. Oke Julia. Bisa bantu saya berapa ini 29 CU? Konfigurasi elektronnya. Bentar, Bu. Oke. Coba. 1S2, Oke, 1S2, 2S2, 2S2. 2P6, Oke, good, 2P6, 3S2, 3S2, 3P6, oke, 3P6. Lalu 3D10, 3D10, 4S1. Oke, ini langsung ya. Berarti langsung Julia. Ini 6. Apakah hasilnya 29? Enggak. Enggak ya? Iya. Ini 6 tambah, ini kan sampai di sini adalah 10. 10 tambah 10 aja udah 20. 6, 7, 8, 9. Iya, sampai ini 29. Ini 10. Ya. Ini tambah ini 10, 20, 26, 27, 28, 29. Iya, sampai 29. Tapi urutannya ini langsung ke 3D10 ya. Kalau ini berdasarkan berarti udah diurutkan nih sama tadi sama siapa? Julia ya. Terima kasih Julia. Ini sudah diurutkan ya sama Julia tadi. Harusnya kan habis 3P6 dia 4S1 gitu ya. Atau enggak 4S2, 3D9. Nah, ini sudah distabilkan. Tadi ya, ikutin aturan setengah penuh dan penuh. Nah, ini agar mencapai penuh, dia tambah 1 ke sini. S-nya berkurang 1, jadi 4S1. Terus dia putar lagi sama Julia, biar sesuai ya dengan bilangannya. Oke, nggak apa-apa, ini sama aja. Oke, berarti ada yang bisa membantu Ibu untuk buat kalau konfigurasi dibantu dengan gas mulia. Berapa gas mulia? AR bukan, Bu? Apa? AR. Iya, AR. AR itu nilainya 18 ya. Oke, AR. Sisanya berapa? 3D10, 4S1. 3D10, iya betul. 3D10. Banget ya ininya coretannya. 3D10, 4S1. AR itu kan 18. Sekarang kita lihat di sini tadi 10 sampai sini. Ya kan? 10 tambah 6 tambah 2, 8. Berarti 10 tambah 8, 18. Berarti kalau ini disingkat ya menjadi gas mulia, yaitu namanya AR. Argon ya. AR itu argon. Oke.
Berarti sisanya untuk mencapai 29 ada 3D10 dan 4S1. Sekarang berapakah elektron valensinya? 4S1, Bu. Oke, 4S1. Ini ya di sini. Coba sekarang Ibu mau tanya. Nabila Hasan adalah Nabila Hasan. Nabila Hasan. Ada, Bu. Oke, Nabila Hasan berapakah bilangan kuantum utamanya? N-nya. Berapa Nabila? 4, Bu. Iya, betul 4. Bilangan azimutnya berapa Nabila? Ini di kulitnya ada di S ya, berarti kalau di S berapa? Itu Nabila. 1, Bu. Oke, 1. Oke, terima kasih Nabila. Ya, Bu, sama-sama. Nasya. Nasya, abis ini kita menentukan apa, Nasya? Apa, Bu? Tadi abis menentukan nilai N, L, kita menentukan apa lagi? Kuantum magnetik atau M. Ya, N-nya. Nilai N-nya berapa? 0. 0 ya, karena sudah pasti 0 ya bilangan. Tentuin dulu diagram orbitalnya. Berarti 0. Sekarang berapakah bilangan kuantum spinnya? Plus 1/2. 1/2. Ya, oke. Terima kasih. Oke, positif setengah ya. Kenapa positif? Karena dia kan S-nya ini pangkatnya cuma 1 ya, maka dia diisi 1 di sini. Gitu. S-nya 1 di sini. Nah, dia menunjukkan arahnya ke atas, maka positif. Nah, ini merupakan bilangan kuantum yang perlu kita cari sebenarnya cuma ini, nilai N, nilai L, M, dan S. Utama, azimut, magnetik, dan Sebenarnya, Bu, ya, boleh Fitria. itu yang lambang S-nya 1 dari mana, Bu? Ini S-nya 1. Ini ya. Kan bukannya 0, Bu. Oh, ini S-nya sama dengan 1. Oh iya, betul. Oh, iya, maaf. Iya, S-nya sama dengan 0, betul. Terima kasih Fitria sudah membenarkan ya. Oke, Iya, Bu, sama-sama. S-nya itu 0. Kalau 1 itu P ya. Ya, 1 itu P. Berarti nanti, iya ya, S-nya 0. Tadi ibunya ngiranya ini siapa namanya kepikirannya, ngisinya cuma 1, maka dia 1. Oke, benar, S-nya 0. Maaf. Jadi benar ya, nilai S-nya itu 0 karena di sini S itu nilainya 0. Tadi yang SPDF ya, S itu 0, P itu 1 gitu. Jadi ketika dia hanya diketahui bilangan kuantumnya, L-nya sama dengan 0, berarti dia bentuknya adalah S. Itu. Nah, ini merupakan konfigurasi elektronnya seperti ini. Ya, ini konfigurasi elektronnya seperti ini. Ini juga, ini bilangan kuantumnya nih, N, L, M, S. Nah, ini bilangan kuantum. Dan yang ini namanya, diingatkan lagi, namanya diagram orbital. Diagramnya seperti ini. Jadi ini kalau yang nulis kemarin diagram orbitalnya ditulis ulang lagi, konfigurasi elektronnya itu salah, itu bukan diagram orbital. Gitu ya. Namanya diagram pasti dia berbentuk, ada bentuknya. Tuh, maka ini disebutnya diagram orbital. Oke, untuk konfigurasi elektron dan menentukan mekanika kuantum, sudah hampir paham ya semuanya. Sekarang Ibu akan masuk ke sistem periodik unsur. Apa sih sistem periodik unsur itu? Sistem periodik unsur atau biasanya disingkat dengan SPU merupakan pengelompokan unsur-unsur di alam secara berurutan dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuannya. Nah, SPU juga merupakan tabel penting dalam kimia dan berperan dalam perkembangan sains material. Sains material ini maksudnya ini ya, apa namanya,
sains material ini maksudnya materi-materi gitu. Makanya kenapa pas awal itu kimia itu belajar terkait apa? Terkait materi. Nah, karena makin ke sini kita belajar tentang materi-materinya, itu materi-materi kimia. Unsur-unsur di alam tuh apa aja? Ada banyak ya. Misalnya yang kita hirup ada oksigen, terus ada buat balon misalnya ada helium, terus misalnya ada yang pakai perhiasan itu adalah emas, itu merupakan unsur-unsur di alam. Tuh. Nah, kalau misalnya ada yang belum pernah melihat bagaimana sih tabel periodik, nah ini merupakan tabel periodik. Tabel periodik ya. Biasanya anak IPA di buku kimia pasti ada seperti ini. Entah di belakang, entah di depan ya buku paketnya. Kalian dapat buku paket nggak dari sekolah? Dapat, Bu. Dapat. Oh, dapat ya. Berarti udah ada ya buku kimia ya? Udah. Kayak biasanya bisa dilihat tuh, pasti ada tabel sistem periodik unsur ya. Tabel SPU nih pasti ada. Anak kimia nggak bisa lepas dari sini. Kita untuk menentukan unsur-unsur aja ya. Unsur apa nih, nomor atomnya berapa? Nggak mungkin kalian hafal semuanya nih. Saya aja belum tentu hafal ya. Bisa ditanya, kalau nomor atom 77 nama unsurnya apa gitu ya. Ya belum hafal juga ya pasti gitu. Apalagi nih di golongan B. Ini ada namanya golongan ya, yang ke arahnya ke mana nih? Nih, yang lurus seperti ini namanya golongan. Makanya ada golongan 1A, 2A, 3B ya. Ini udah masuk ke 3B. Jadi biasanya yang prioritas itu adalah golongan A. Ini 1A, 2A, lanjut ke sini. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ya, 8A ini yang disebut dengan gas mulia. Ya, sampai di 86. Nah, itu namanya, ini adalah tabel periodik. Nah, biasanya anak IPA ya, gitu, itu wajib mengetahui ini, minimal punya ini gitu ya. Kalau misalnya nggak di buku, kalau saya punya seperti ini nih. Ini adalah tabel periodik ya, udah lembaran nih, bisa beli di apa buku Gramedia gitu karena itu kayak nada tuh ada. Ya kayak gitu. Ini saya beli waktu itu cuma berapa ya? 10.000, tapi manfaatnya banyak banget karena di sini ada konfigurasi elektronnya juga ya, jelas dikasih tahu konfigurasi elektronnya, terus bentuknya apa, logam dan non logam misalnya gitu kan, terus fungsinya untuk apa gitu, nanti ada gambarnya nih di sini kayak gini. Ini helium, ini buat balon udara yang kayak gitu ada gambarnya, jadi bisa menarik. Tuh, dan di belakangnya juga ada informasi terkait sifat-sifat SPU-nya seperti apa, kayak gitu kan. Terus misalnya, apa lagi ya? Nah, nama-nama golongannya, ada konfigurasi elektronnya juga gitu. Jadi memang lengkap ya. Jadi ya kalau misalnya ada yang bisa untuk beli-beli, nggak apa-apa, itu bakal kepake gitu ya ke depannya. Tuh. Ada kok yang murah yang 5.000 juga ada gitu. Jadi boleh dipergunakan, atau misalnya nanti saya kasih link, ada tabel periodik online, bagus ya. Jadi kamu klik nih misalnya, klik di apa namanya di sini, klik hidrogen, klik gitu ya. Nah, itu nanti akan muncul informasinya, konfigurasi elektronnya, bisa temuinnya di mana, bentuknya apa. Terus bisa juga kita cobain temperaturnya, kalau misalnya dia 100 derajat, dia bentuknya seperti apa. Itu ada, nanti saya share linknya ya, jadi bisa dilihat-lihat. Ini adalah bentuk tabel periodik unsur. Nah, ini adalah bentuknya sudah modern ini. Bu, apakah semua unsur alam itu masuk ke dalam periodik unsur ini? Tentu enggak ya. Tentu tidak gitu, karena masih banyak yang belum diteliti lagi, masih banyak yang belum diketahui lagi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti Nasya nemuin unsur ya, misalnya 5 tahun lagi misalnya nemuin unsur apa gitu yang unik yang belum pernah ditemuin, itu boleh tuh namanya NS misalnya ya. Udah ada belum di sini NS? Kalau nada udah bisa nih, ND disingkat ya, nada gitu kan. Misalnya Nasya NS gitu kan. Nah, itu bisa tuh ditemuin gitu, atau misalnya Cena gitu berarti CH misalnya gitu. Itu boleh aja nanti kan sama peneliti-peneliti di ini ya. Oh iya ya, ternyata ini valid gitu ya, ini tuh benar ada. Itu bisa dimasukin ke
unsur tabel periodik ini gitu. Yang Ibu lihat di sini ada misalnya nihonium ya. Di 100, nah ini nihonium nih 113. Nihonium ini ditemukannya di Jepang ya, di Jepang nihoniumnya di Jepang. Nah, nihonium ini namanya nihonium kan Kejepangan tuh ya. Nah, itu juga bisa. Jadi sesuai mau nama, misalnya disingkat, misalnya siapa Fitria nemuin jadi FS gitu ya, itu boleh gitu. Ini FR bukan saya yang nemuin ya. Nanti dia bilang FR Friska gitu ya, bukan saya yang nemuin. Jadi itu berdasarkan dari sananya gitu. Oke, ini ada pengenalan ya periodik unsur, sistem periodik unsur. Ini yang udah modern, yang artinya yang pembaharuan ya, pembaharuan. Diurutkannya berdasarkan apa sih unsur-unsur ini? Nah, nanti itu dipelajari. Nah, sistem periodik unsur modern itu terdiri dari golongan dan periode. Nah, golongan itu yang arahnya vertikal ya, berarti vertikal nih. Seperti ini ya, vertikal. Ini namanya ke sini tuh. Nih, arahnya ke sini. Itu namanya adalah periode. Jadi geraknya ke sini nih dia. Ini juga NA. Geraknya ke situ namanya periode. Nah, tadi kalau yang itu yang vertikal, kalau horizontal berarti kan dia lurus tegak ya, horizontal seperti ini. Itu namanya golongan. Ini golongan. Ini sudah ada nih, golongan 3B gitu ya. Itu juga sudah ditentukan. Nah, penggolongannya itu berdasarkan apa? Itu sudah kesepakatan dan ketentuan ya. Nah, ini periode arahnya horizontal, golongan arahnya vertikal. Nah, ini sudah di akhir ya. Bagaimana sih menentukan golongan dan periode dengan mekanika kuantum? Ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya elektron valensi, terus bagaimana konfigurasi elektronnya gitu kan. Nah, ini caranya. Menentukan golongan dan periode dengan mekanika kuantum. Ini ada clue-nya. Nomor golongan, ya, golongan. Jadi kita pengen tahu itu ada golongan berapa sih? Itu berdasarkan jumlah elektron valensinya. Berarti elektron valensi, ini pakainya mekanika kuantum ya Bu, bisa nggak Bu pakai Bohr misalnya? Bisa aja, tapi tidak spesifik ya, gitu. Tidak spesifik dan kita nggak tahu. Misalnya angkanya cuma kalau Bohr kan 2, 3, terus dia periode berapa, golongan berapa gitu. Jadi Bohr itu tidak bisa, gitu ya. Nah, untuk menentukan golongan dan periode berdasarkan mekanika kuantum, berdasarkan konfigurasi elektron Aufbau, gitu ya. Kita ngeliat nih nomor golongan, berapa sih golongan? Misalnya ada unsur Cl, gitu kan. Kita nggak tahu nih nomornya ada 17, gitu kan. Nomornya kita tahu 17. Kita pengen tahu di sistem periodik unsur, di tabelnya itu ada di mana sih? Ada di sebelah mana sih, gitu ya. Nah, itu kita bisa nih pakai konfigurasi elektron. Nah, untuk nentuin golongannya berdasarkan jumlah elektron valensi dan periodenya berdasarkan jumlah kulit N. Berarti N itu bilangan kuantum apa N? Bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama N ya. Jadi contohnya seperti ini. Ada 17 Cl. Cl itu merupakan klorin. Konfigurasi elektronnya udah kita urutkan nih. 3s2, 3p5. Nah, sekarang kita mau lihat subkulit terluar. Nah, yang tadi Ibu bilang, sebenarnya elektron valensi ini kulitnya kan di 3 ya. Ada 3 sama 3. 3p5. Sekarang kita lihat mundur. Oh, ternyata 3p5 sebelumnya ada 3s2. Maka kita lihat di sini subkulit terluarnya ada 3s2 dan 3p5. Sekarang untuk konfigurasi Aufbau ini kan melihat elektron valensinya itu dari luar ya. Dari elektron ini kan elektronnya nih yang di atas. Ya, yang 3, 2, 5. Ya, elektron valensinya berarti 7, 5 ditambah 2 di sini, 7 elektron valensinya. Periodenya berapa? Periodenya itu berdasarkan jumlah kulit. Nah, bilangan kuantum utamanya kan 3 ya angkanya di sini. Berarti periodenya adalah 3. Nah, sekarang golongannya katanya berdasarkan elektron valensi. Elektron valensinya 7. Maka golongannya 7A. Bu, kan tadi ada ya, Bu, golongannya ada yang B sama yang A. Itu bagaimana menentukannya? Kalau misalnya yang B,
itu jarang ya, biasanya tuh kalau B udah masuk ke kulit D sama S. Tapi kalau misalnya A dia SP gitu ya, atau S doang. Pokoknya berkaitan dengan kalau A itu S dan P. Kalau golongan B itu nanti dia udah D sama S. Jadi kalau udah masuk D sama S, misalnya 3D10 gitu kan, 4S2, berarti dia udah masuk golongan B. Tuh. Nah ini kita kalau S dan P pasti golongannya A. Maka ini kan ada 7 elektron valensinya, maka golongannya 7A. Contoh lagi 12 magnesium. Mg ini magnesium. Dibuat konfigurasi elektronnya. Subkulit luarnya ada 3S. Nah, sekarang 3S ini kalau mundur lagi kan 2P6. Ya, dia beda dong, beda jumlah kulitnya ya. Bilangan kuantum utamanya berbeda. Maka kita ambil 3S2 aja. Elektron valensinya ada 2 di atas sini. Periodenya 3 dan golongannya sesuai dengan elektron valensinya yaitu 2A. Gitu. Bu, bagaimana Bu kalau misalnya ngacak kan 3S2 terus 3D ya, maaf nih. 3D6 misalnya. Terus 4S. Oh, nggak mungkin ya 3D. Bentar dulu. 4S2 3D8 misalnya. Terakhir seperti ini, Bu. Ada 4S2 3D8. Kita ngambil elektron valensinya yang mana? Kita ngambil yang subkulitnya adalah 4. Gitu ya. Jadi bukan 3D. Jadi diurutkan dulu tuh kalau untuk menentukan golongan dan periode. Kita urutkan dahulu gitu ya. Kita urutkan dahulu sesuai dengan tingkat energinya. Ini kan energi 1, ini energi 2, ini 3. Nanti kalau yang ngacak 4S2 3D8, maka ditukar dulu. Jadi 3D8 4S2 gitu. Atau misalnya mau penuh berarti 3D10 nggak bisa dong 4S-nya habis ya. Gitu. Maka tetap nih berarti 3D8 4S2. Kalau 4S2 berarti elektron valensinya berapa? Ini kan subkulit terluar ya. Elektron valensinya berarti 2. Ya, 2. Periodenya berapa? 4. Iya, periode. Berarti dia ada di golongan berapa? Iya, 2A. Coba Nada dilihat yang punya tabel periodik. Benar nggak 12 Mg berada di golongan 2A? 12 Mg. Bukan ya, ini kan 4S2 3D8. Ini golongan 2A nih apa nih? Golongan 2A yang ujungnya 4S2 3D8. Oh iya ya, nggak ada ya. Belum ketahui nih. 4S2 belakangnya itu ada kalsium. Ya, ada kalsium. Yang kita nggak tahu nih nomor atomnya berapa ya. Ini kan ngasal. Ya contohnya seperti itulah gitu. S-nya berarti golongannya adalah 2A. Ini adalah penentuan, ini udah modern ya. Udah modern. Gitu. Oke. Sekarang berarti kita masuk, udah sampai situ pertemuan kita. Ya, nggak ada kuis juga hari ini, tapi Ibu membuat tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Jadi nanti tolong Nada diatur ya temennya, nanti laporan aja ke saya nama-namanya gitu. Jadi buatlah 5 kelompok, ya terdiri dari 7 sampai 8 orang, karena kan 36 siswa ya kalian ya. Berarti ada satu kelompok yang 8 orang gitu. 7 sampai 8 orang per kelompok. Diusahakan terserah kalian deh mau milih sendiri atau misalnya dikocok gitu kan ya, tapi random aja sih, random sendiri ya gitu. Takutnya kalau misalnya dipilih-pilih nanti ada yang nggak kerja semua gitu. Jadi ini tugas kelompok. Kalau nggak kerja, bilang gitu ya ke Ibu gitu. Jangan nanti dapat nilai semua, terus tiba-tiba nggak kerja satu. Gitu. Ini buatlah 5 kelompok, terdiri dari 7 sampai 8 orang. Ya. Nah, masing-masing kelompok itu membahas perkembangan sistem periodik unsur secara jelas. Jadi nanti ada kelompok 1 membahas apa? Ini ada sejarah atau pembahasannya, terus membahas kelebihan dan kekurangannya dari
menurut siapa gitu ya, perkembangan menurut siapa. Jadi kalian bahas secara rinci, ya karena ini orangnya juga banyak ya dalam satu kelompok. Nah juga satu kelompok itu mengulas unsur-unsur kimia berdasarkan golongannya. Jadi golongannya 1A sampai 5A, karena ada 5 kelompok ya. Dijelaskan tuh misalnya golongan 1 tuh ada berapa unsur. Nah itu lambang unsurnya masing-masing seperti apa. Misalnya 1A itu ada hidrogen, nama unsurnya. Lambang unsurnya itu H. Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Hidrogen, misalnya gitu ya. Terus diupload ke GCR perwakilan kelompok saja. Misalnya kelompok 1 ada Nasya. Berarti ya udah Nasya kirim gitu kan. Nasya kirim. Sebentar ya. Ya, jadi misalnya kelompok 1 itu ada Nasya gitu. Berarti Nasya itu membahas terkait dengan ini perkembangan SPU menurut Anthony Lavoisier dengan membahas unsur golongan 1A. Jadi misalnya tadi 1A nama unsurnya itu hidrogen, lambang unsurnya itu adalah H, kegunaannya apa gitu ya, atau mau lebih lengkap lagi nomor atomnya berapa, itu boleh saja. Atau misalnya konfigurasi elektronnya juga pengen dimasukin, boleh saja. Nah, diupload ke GCR perwakilan kelompok saja, misalnya Nasya kelompok 1, berarti Nasya yang upload aja gitu ya. Nah, uploadnya nanti di ini, apa namanya? Maaf ya. Jadi kalau misalnya nanti Nasya mau upload di GCR, nggak saya masukin ke assignment atau tugas gitu. Jadi biar semua bisa lihat PPT-nya masing-masing. Jadi diuploadnya di posting gitu ya, di postingan di grup di GCR. Tuh. Nah diupload ke GCR perwakilan kelompok saja. Ini kan sambil UTS juga ya gitu. Jadi semoga seminggu ini Bu, deadline-nya kapan? Deadline-nya berarti setelah pekan UTS, gitu ya. Setelah pekan UTS nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi ini dibuatnya melalui PPT aja ya, PowerPoint. Ini lupa Ibu hapus. Nah ini, kelompok 1 ini perkembangan SPU menurut Anthony Lavoisier dan membahas unsur-unsur golongan 1A. Itu ya, misalnya 1A itu apa aja yang tadi. Terus kelompok 2 juga menurut Johann Wolfgang. Nih, ada golongan 2A. Bu, misalnya kalian udah punya buku, bukunya kurang lengkap, boleh cari dimanapun di internet, boleh ya, gitu. Asal dilihat lagi gitu, ini benar atau tidak, karena ada beberapa internet yang salah juga gitu ya, jadi boleh. Jadi kalian boleh membahas, nyari sumber di mana saja terserah. Itu nanti saya kasih juga link SPU-nya tadi ya. Oke, ini ada yang mau ditanyakan terkait tugas kelompok atau materi hari ini? Nada, hari ini tolong ya nanti ya. Minta tolong ya untuk dibuat kelompoknya ya. Kelompoknya ditunggu sampai kapan, Bu? Sampai malam ini aja ya. Biar nggak Berarti lama. ini udah harus selesai hari ini kan, Bu? Enggak hari ini. Enggak hari ini. Hari ini kasihan kalian ya nanti kerja Rodi. Ini per kelompok aja ya. Jadi diusahakan semua anggota bekerja. Kalau misalnya tidak ada yang bekerja gitu ya, Bu ini Bu dia cuma nyari template PPT misalnya kayak gitu. Kan berarti dia tidak paham terkait apa isinya gitu ya. Nah itu boleh dilaporkan ke Ibu. Tuh, biar nilainya juga seimbang. Jadi diusahakan temennya diajak untuk bekerja sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada yang belum paham terkait mekanika kuantum, konfigurasi elektron, boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Atau boleh kumpulin misalnya temennya siapa yang belum paham. Kalau nggak paham tuh nggak usah malu ya, karena kan kita sama-sama belajar, apalagi kalian masih kelas 10. Bilang aja misalnya contohnya siapa Gigi, misalnya gitu kan. Terus Fatimah gitu, terus nggak paham bilang ke Ibu biar nanti kita belajar di luar jam pelajaran. Gitu. Boleh kok kalau misalnya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi terkait ini tugas kelompok?
Nanti ininya Ibu share juga di ini kok di Google Classroom ya. Jadi hari ini tidak ada kuis, tapi bagi-bagi kelompok saja, terus membahas terkait ini. Oke, baik, kalau misalnya tidak ada yang mau dibahas, pertemuannya sampai sini ya pembahasannya. Karena Ibu juga bahas tadi SPU-nya sedikit aja, masih awal, karena nanti yang bakal dibahas gitu ya sama kalian dengan tugas kelompok masing-masingnya. Oke, semangat penilaian tengah semesternya untuk 10 MIPA 3, semoga kesuksesan selalu mengiringi kehidupan kalian. Amin. 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 Aku share dulu. Amin. Oke, terima kasih ya, sudah tidak terasa gitu kan, kita sudah sampai di penilaian tengah semester gitu. Sedikit lagi juga tidak berasa. Oke, baik.